Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara sekalian. Hari ini kita sermon online, saudaraku. Temanya adalah 5 poin dalam pengenalan akan kehendak Tuhan, saudara sekalian. Oke, sebelum kita mulai ibadah, saudaraku, seperti biasanya beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Informasi pertama, saya masih pakai topi. Pasca operasi mata belum sampai 3 bulan, saudaraku, untuk menghindari cahaya, saudara ya. Informasi kedua, saudaraku, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ketika saudara masuk ke YouTube channel saya, saudara sekalian. Karena dengan saudara klik subscribe dan lonceng, saudaraku, sangat menolong saya, sehingga setiap minggu saya tidak perlu kirim lagi link khotbah kepada saudara sekalian, sehingga membantu mata saya tidak terlalu banyak melihat cahaya di HP saudara sekalian. Jadi saudara sekalian coba perhatikan sekarang di layar saudara sekalian ada subscribe, ada klik lonceng, tolong dilakukan saudaraku, supaya kalau ada khotbah produksi lembaga Antoni Chang Ministry International yang terbaru dirilis, secara otomatis sudah ada di gadget saudara. Oke, saya tunggu 10 detik saudaraku, ada subscribe, ada tulunjuk subscribe, ada lonceng, silakan diklik. Udah saudaraku, saya tunggu sebentar. Ada subscribe, klik lonceng, beres saudaraku. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke perungan firman Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saudaraku diambil dari kitab Kejadian pasal 24. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana.
Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang 1/2 sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu.
sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, supaya gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat di kota manapun, supaya hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui, boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalimat indikator. Kalimat indikator dulu, baru kita khotbah, saudaraku ya. Seperti biasanya. Bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian saudara sampai hari ini? Tentunya Tuhan kasih wadah, saudaraku. Apa itu wadah? Setiap pengalaman hidup yang kita hidupi, saudaraku. Baik itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 2 bulan lalu, atau 2 hari lalu, atau baru kemarin pagi, saudaraku. Baik pengalaman menyenangkan, menyedihkan, menguntungkan, merugikan, apapun bentuk pengalaman itu, apakah semua pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Kalimat indikator. Cara untuk memperhatikan, mengevaluasi pertumbuhan kerohanian saudara. Pakai itu seumur hidup, pakai itu setiap hari, pada saat saudara saat teduh, supaya pertumbuhan rohani saudara bertambah hari, tambah kian baik, saudaraku. Oke, saudaraku. Nah, sekarang, mengapa harus ada tema 5 poin dalam pengenalan akan kehendak Tuhan, saudaraku? Mengapa harus ada tema ini, saudara sekalian? Sebenarnya, saudaraku, tema mengenal kehendak Tuhan sudah saya khotbahkan tahun-tahun lalu, saudaraku. 3 seri saya khotbahnya. Ketika aku mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Tapi karena kebutuhan jemaat, saudaraku, dari WhatsApp yang dikirim ke saya, Pak Pendeta, dalam keadaan masa COVID seperti ini, bagaimana saya bisa mengenal kehendak Tuhan, Pak Pendeta? Semua serba sulit, kegiatan terbatas, ya. Bagaimana saya bisa tahu pekerjaan yang saya mau ambil itu Tuhan kasih saya? Juga bagaimana saya bisa mencari pasangan hidup dalam keadaan begini? Bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan, rumah saya harus dijual atau tidak? Karena harganya tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi saudaraku, jemaat mulai bertanya, mengenal kehendak Tuhan dalam konteks zaman COVID ini seperti apa, Pak Pendeta? Maka itu saudaraku, saya menyampaikan khotbah hari ini satu khotbah saja satu kali, saudaraku. 5 poin dalam pengenalan kehendak Tuhan. Nah, jikalau saudara ingin mengenal tentang pengenalan kehendak Tuhan itu secara komprehensif sampai kepada semua dimensi sudut dibahas, saudara silakan kembali melihat di YouTube channel saya, ada 3 seri. Ketika aku mengenal kehendak Tuhan. Nah, seri ini saudaraku, dia hanya 1 kali saja, yaitu 5 poin dalam pengenalan akan kehendak Tuhan, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, tidak mudah loh untuk mengenal kehendak Tuhan di zaman COVID seperti ini, saudaraku. 5 poin itu saya jabarkan saat ini juga, saudaraku, sehingga menjadi suatu khotbah yang praktikal. Poin pertama, saudaraku, itu disebut regresif, progresif, atau regresif, saudaraku. Poin pertama. Kita akan memakai Kejadian pasal 24 untuk melihat prinsipnya, saudara sekalian. Saudara perhatikan. Progresif atau regresif, poin pertama dalam pengenalan kehendak Tuhan, saudaraku, adalah pada saat kita bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan, saudaraku, dia main-main di situ. Artinya, kadang-kadang jelas, kadang-kadang kabur, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah, itu saudaraku, itu poin pertama. Itu akan terjadi, saudara sekalian. Saya ambil beberapa contoh. Misalnya saudara mau jual rumah. Jual enggak ya? Jual enggak ya? Jual enggak, sayang. Kira-kira begitu. Itu poin pertama. Itu berlaku bagi kita semua pada saat kita menggumuli mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Makin jelas atau makin kabur. Dia main-main, saudaraku. Dia swing, saudaraku. Kadang yakin, besok ragu-ragu lagi. Itu main di situ, saudaraku ya. Kehendak Tuhan itu. Kenapa, saudara sekalian? Karena pengenalan kehendak Tuhan itu
tidak terjadi 1000% udah pasti ya Tuhan baru saya melangkah. Nggak ada seperti itu, saudaraku. Pengenalan kehendak Tuhan itu step by step. Saudara perlu mengenal dan menjalani, melihat, mengenal, menjalani. Makin hari makin jelas, saudaraku, itu cara mengenal kehendak Tuhan. Oke, saudaraku. Nah, prinsip di Alkitab di Kejadian pasal 24 yang kita baca, sebenarnya itu berbicara mengenai tentang Abraham menyuruh pembantunya Eliasar untuk mencari seorang anak gadis menjadi istri dari anaknya Ishak, saudaraku. Oke? Jadi Abraham menyuruh Eliasar pergi ke kota Nahor. Ambil seorang anak gadis, anak dari saudaraku. Itu Abraham menyuruh dia. Maka pergilah orang tua di saudaraku. Ceritanya seperti itu, saudaraku ya. Progresif atau regresif, saudara sekalian. Poin pertama masih ingat. Jadi dalam konteks COVID ini, saudaraku, mau jual rumah jadi atau enggak ya? Jadi, tapi harganya murah sekali, Pak. Jadi sayang. Itu saudaraku. Mau cari jodoh ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Kalau mungkin sebelum COVID cari jodoh bisa lebih mudah, saudaraku. Bisa gampang ketemu, bisa kongko-kongko, bisa conversation, bisa tukar pikiran, bisa mengerti. Nah, zaman COVID agak susah. Mungkin by phone, video call, saudaraku. Dulu pacaran hanya keluarganya siapa? Keluarga baik-baik enggak? Pernah sakit jiwa dia enggak? Kan saudaraku kan seperti itu. Tapi sekarang mungkin harus tambah satu lagi, saudaraku. Mana surat vaksinnya? Kira-kira gitu, saudaraku. Jadi tidak mudah kan, saudaraku. Mau jual rumah, mau kerja apa, Pak? Kehendak Tuhannya bagaimana? Mau kerja di mana? Siapa mau sih kerjaan zaman sekarang? Jadi bingung, Pak. Ya. Nah, itulah yang disebut regresif, progresif. Kadang iya, kadang enggak. Kadang benar enggak? Jangan-jangan enggak. Itu main, saudaraku. Poin pertama ya. Nah, poin kedua, saudaraku, itu Bible, koridor. Nah, ini menjadi penting. Saudara perhatikan. Semua yang kita gumuli untuk mengenal kehendak Tuhan, saudaraku, basicnya harus menurut Alkitab. Itu penting, saudara sekalian. Itu basic Alkitab. Nah, Kejadian pasal 24 yang kita bahas, saudaraku, seperti itu. Jadi, Bapak Abraham ketika menyuruh Eliasar pergi untuk mencari istri buat Ishak, saudaraku, Abraham sudah menyuruh Eliasar untuk bersumpah. Taruhlah tanganmu di pahaku dan aku akan mengambil sumpahmu. Kau pergi ambil seorang anak gadis di kota Nahor, anak dari saudaraku. Jangan engkau mengambil anak-anak gadis dari kota Kanaan ini, saudaraku. Jadi, prinsip Alkitab, saudara seiman, saudaraku, Abraham mengatakan tidak boleh Ishak menikah dengan orang-orang yang tidak sama imannya, saudaraku. Jadi, prinsip dasar Alkitab mengatakan, seiman, saudaraku, kamu harus pergi ke kota Nahor. Anak dari saudaraku, itu adalah hak harga mati yang harus dilakukan oleh Eliasar, pembantu Abraham, saudaraku. Jadi ada prinsip Alkitabnya, saudara sekalian. Ya, ini khusus mencari pacar, kan itu, saudaraku, kan. Lihat di Alkitab. Nah, kemudian waktu cari kerjaan juga sama. Kerjanya apa? Kalau pekerjaannya menyimpang dari kebenaran, jangan, saudaraku. Pak, dalam keadaan sulit begini, orang tawarin saya, Pak, judi online. Ya, itu jangan, saudaraku. Karena Alkitab pasti berbicara, itu tidak boleh, saudaraku, kedemikian. Pak, orang tawarin saya bisnis yang gampang dengan cara yang tidak benar. Sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau tidak, jangan, saudaraku. Jangan. Satu, progresif, regresif. Yang kedua, Bible. Apakah yang kamu ingini itu, yang kamu mau jalani, cek dulu di Alkitab. Sesuai nggak apa yang Tuhan ajarkan? Baru melanjut, saudaraku. Oke? Nah, sekarang poin ketiga. Sign. Sign itu tanda, saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara sekalian, setiap pengenalan akan kehendak Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan kehendaknya kepada kita, dia pasti pakai sign, saudaraku. Tanda. 1001 macam tanda, saudaraku. Tuhan ingin sekali menyatakan kehendaknya kepada kita dengan cara paling sederhana, saudaraku. Yang gampang dimengerti oleh kita, saudara sekalian. Sesuai dengan konteks dan zaman kita. Sesuai dengan konteks COVID. Iya, saudaraku. Nah, saudara perhatikan. Eliasar juga sama, yaitu pembantunya Abraham itu. Jadi ketika dia sampai ke pintu gerbang kota Nahor itu, saudaraku, di situ ada sumber mata air. Berdirilah dia di situ dengan onta-ontanya, Eliasar ini, saudaraku. Dia minta sign. Dia ngomong seperti ini.
Allah Abraham, Allah Tuanku Abraham. Jikalau di antara anak-anak gadis itu ada yang datang ke sumur ini, memberi aku minum dengan buyung mereka, dan onta-ontaku juga diberi minum, itulah istri untuk anak tuanku Ishak. Begitu. Jadi waktu Eliezer minta sign seperti saudaraku, datang Ribka saudaraku. Udah dikasih minum, onta-ontanya pun dikasih minum saudaraku. Jadi itu sign. Itu sign bagi Eliezer saudaraku. Jadi prinsip ketiga saudara harus pegang. Mengenal kehendak Tuhan dalam zaman COVID itu, COVID kita ini saudaraku, perlu memang harus ada sign. Tapi zaman berubah. Zaman berubah saudaraku. Kita tidak boleh ambil pengalaman hidupnya Eliezer. Nggak bisa saudaraku. Jadi kita ambil prinsipnya. Ada sign, tapi sign-nya tidak sama dengan Eliezer. Eliezer kan zaman dulu saudaraku. Tidak ada HP, tidak ada internet. Yang dia ada sumur saudaraku. Sumur. Jadi dia datang ke sumur, ada anak gadis, kasih aku minum. Ontaku juga dikasih minum. Itulah istri anak tuanku Ishak, saudaraku. Zaman sekarang saudara tidak boleh cari sumur. Gak ada orang di situ, saudaraku. COVID ini saudara sekalian. Anjing pun gak ada. Takut juga anjing COVID, saudaraku. Dengan saudara cari sumur, berdiri di situ. Tuhan zaman COVID, belum punya istri. Jikalau ada seorang anak gadis datang kepada saya di sumur ini, kasih aku minum teh botol aja, maka itulah istri yang kuberikan kepadaku Tuhan. Amin. Datang orang buta, kena COVID lagi deh saudaraku. Kan repot. Jadi zaman berubah. Prinsip sign harus ada. Tapi bukan sumur saudaraku. Bukan. Tempat kerjaanmu, lewat komunikasi, lewat WhatsApp, lewat internet saudaraku, lewat Facebook, ya. Lewat dagang internet, sekarang kan lagi bisnis internet lagi mewabah di tengah COVID ini saudara sekalian. Nah itu jalur-jalur yang harus ambil saudaraku. Komunikasi menjadi penting saudara sekalian. Harus ada sign. Demikian pun kalau saudara mau kerja, ya, mau jual rumah, harus ada sign saudaraku. Nah sekarang perhatikan prinsip. Tadi sudah progresif regresif. Udah Bible. Yang ketiga sign saudaraku ya, perhatikan. Pak, saya mau jual rumah. Tapi kehendak Tuhan enggak ya Pak? Karena rumah yang mau saya jual itu enggak cocok harganya semua Pak. Ya. Harganya tidak sesuai padahal aku belinya mahal Pak. Dan ini dijual murah Pak. Nah, saudara harus wise dalam hal ini. Di tengah zaman COVID seperti saudaraku, kalau saudara mau jual properti dengan harga yang tinggi, tidak mungkin ada orang beli saudaraku. Tidak mungkin. Dan kalau dijual dengan harga yang wajar aja, cari pembelinya pun tidak mudah, saudara sekalian. Jadi kalau harganya agak sedikit lebih murah, atau harga miring, saudaraku, jikalau kebutuhan saudara besar, saudaraku, saudara harus jual. Nah itu hal yang harus saudara ambil keputusannya. Jadi itu pun merupakan suatu sign, saudaraku. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita menjual properti atau barang kita dengan harga yang tinggi. Nggak mungkin. Saudara jangan tunggu, Pak, Tuhan Yesus tolong harga tinggi baru jual. Tidak akan ada, saudaraku. Harus pintar membaca sign, saudaraku. Jikalau ada dua orang datang, mau beli rumah properti saudara sekalian, dengan harga yang bagi saudara itu reasonable. Walaupun murah, tapi bisa menjadi suatu kebaikan buat saudara, bisa dipakai untuk kehidupan saudara, untuk keperluan membayar apa, saudaraku. Jual, saudaraku. Itu cara mengerti kehendak Tuhan, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara perhatikan kan, prinsip ini penting loh, saudaraku. Kalau enggak, jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta, saya mau jual rumah saya. Tapi harganya murah, Pak. Aku sayang jualnya. Tapi saya butuh, Pak. Keluarga saya lagi sakit, COVID, Pak. Saya harus jual. Tapi murah, Pak. Kasih doa untuk saya, Pak Pendeta. Supaya aku mengenal kehendak Tuhan. Rumah ini dijual dengan harga yang tinggi. Enggak akan ada, saudaraku. Enggak akan ada. Gak akan terjual dengan begitu. Jadi kita harus diberi juga kemampuan berpikir, saudaraku. Untuk zaman COVID seperti ini, saudara sekalian, properti-properti yang mau kamu jual, tidak mungkin harga tinggi, saudaraku. Tidak mungkin, saudaraku. Harga bisa turun sedikit aja, udah puji Tuhan, saudaraku. Lebih banyak harga yang miring, orang beli. Biasanya mereka-mereka yang investor, saudaraku, mereka beli dengan harga sedikit jauh lebih murah. Saudara butuh, saudara jual, saudaraku.
Nanti kalau sudah punya penghasilan balik, COVID sudah selesai, saudara bisa beli kembali itu properti. Oke, saudaraku. Jadi mengenal kehendak Tuhan di zaman COVID itu begitu, saudaraku. Tidak sama. Lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, lebih banyak yang harus diperhatikan, saudaraku. Progresif, regresif, udah. Bible, udah. Oke. Sign, udah. Nah, tanda itu, saudaraku, tidak boleh baku. Saya sudah khotbah di 3 seri tahun lalu, saudaraku. Jadi mengenal kehendak Tuhan, saya mengenal kehendak Tuhan, saudara mengenal kehendak Tuhan, Abraham mengenal kehendak Tuhan, Eliasar mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Sign-nya beda-beda. Tidak boleh baku, artinya, saudaraku, tidak boleh, pokoknya mengenal Tuhan dengan cara begini. 1001 macam cara, saudaraku. Jadi Tuhan punya kebebasan untuk memberikan sign kepada kita dengan cara-caranya Tuhan, saudara sekalian. Itu. Jangan dipaksakan jadi baku. Oh, Eliasar ke sumur. Saudara jangan ke sumur, saudaraku. Oh, mama saya kalau mengenal kehendak Tuhan lewat mimpi, Pak. Boleh nggak, Pak Pendeta? Saya mengenal kehendak Tuhan lewat mimpi. Boleh, tapi tidak boleh baku. Asal apa-apa kamu mimpi dulu. Asal apa-apa kamu mimpi dulu. Anak saya kena COVID, ya. Mau ke rumah sakit nggak? Saya mimpi dulu. Udah mati anaknya, bos. Begitu. Ya. Jadi saudara sekalian, jadi tidak boleh apa-apa, saya mimpi dulu. Enggak begitu. Bisa nggak Tuhan pakai mimpi? Oh, bisa sekali. Tapi tidak boleh baku. Tidak boleh semua mimpi. Anak mau sekolah, mama mimpi dulu. Anak mau kuliah, tunggu mama mimpi dulu. Apa-apa pakai mimpi. Nggak bisa, saudaraku. Tuhan pakai 1001 macam cara. Ada banyak sign yang perlu kita pahami. Kadang simple sekali, saudaraku. Kamu telepon. John, anakmu mau kuliah di mana? Anak saya kuliah di kampus ini loh, John. Bagus, John. Di tengah COVID seperti ini, semua prosedurnya baik, fasilitasnya oke. Itu bisa menjadi sign, saudaraku. Menjadi pertimbangan buat kita. Jadi, Tuhan mau sederhana. Kadang kita ini yang membuat rumit, saudaraku. Maunya sign-nya spektakuler. Ada sinar putih-putih turun kena kita. Hangus, bos. Gak penting, men. Kadang-kadang 2 kalimat dari pendeta juga menjadi sign buat saudara. Kadang-kadang kalimat dari istri juga bisa menjadi sign. Kadang-kadang kalimat dari suami juga bisa jadi sign buat kita, saudara sekalian. Bisa sekali. Nah, ini cara mengenal akan kehendak Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dulu waktu saya sakit jantung, saudaraku. Terus jemaat lah, teman lah, Pak, bypass jantung aja saya belum mau, saudaraku. Saya bergumul 4 bulan, saya berobat sana, berobat sini, berobat sana, berobat sini, saudaraku. Sampai suatu hari, ketika jam 6 pagi, saya sampai di satu gereja, saudara sekalian. Saya mau khotbah di situ, saudaraku. Saya mau khotbah di situ. Jadi sebelum saya datang, saudaraku, sampai di situ, ya, majelisnya ngomong, diakennya ngomong, Pak, sorry ya, agak telat sedikit, kenapa? Ada satu diaken, Pak, ya. Tadi waktu kita doa pagi itu, Pak, sebelum ibadah, dia jatuh, Pak. Ya, langsung dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan sudah meninggal. Kena serangan jantung, Pak, begitu. Langsung itu menjadi sign buat saya, saudaraku. Saya bisa menangkap maksud Tuhan. Pas saya mau khotbah, jatuh dia, saudaraku. Dan itu bisa menjadi sign sederhana buat saya. Ya, itu bisa terjadi kepada saya kalau saya tidak hati-hati. Pergilah saya, saudaraku, ke Penang untuk bypass jantung. Sederhana, saudara sekalian. Sederhana sekali. Banyak orang sudah mendesak saya, tapi saya nggak mau. Tapi ketika saya melihat orang jatuh, kemudian on the way ke rumah sakit, meninggal, saudaraku. That is sign for me. Ya. Gak usah sampai Tuhan turun ngomong, Anthony. Nggak usah, saudaraku. Nggak usah. Oke, saudaraku. Progresif, regresif. Kadang kabur, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Kadang mau operasi, kadang enggak. Kadang pergi ya, kadang jangan, saudaraku. Sama dengan operasi mata, saudaraku. Jadi perlu ada sign dari Tuhan, saudara sekalian. Tuhan, kalau saya kirim surat ke dokter di Singapura untuk operasi mata, kalau saya bisa dapat surat approval dari Kementerian Kesehatan Singapura, Tuhan, artinya saya boleh pergi, itu sign dari Tuhan. Saya dapat semua, saudaraku. Kan begitu. Kalau PCR jadi, saya boleh pergi. Semua lewat, saudaraku. Saya lewat semua. That is sign for me, saudara sekalian. Suatu tanda dari Tuhan. Oke, saudara sekalian. Prinsip keempat. Progresif, regresif. 1 ya. Yang kedua, Bible. 2 ya. Yang ketiga, saudaraku, sign, tanda. Fleksibel, saudaraku ya.
Yang keempat, responsibility. Itu penting, saudaraku. Apa itu Pak Pendeta responsibility? Jadi keputusan yang engkau ambil itu, saudaraku, sudah according to Bible. Oke? Jangan jual rumah orang. Rumahmu yang kamu jual. Kan begitu, saudaraku ya. Nah. Jangan ambil pacar orang. Cari pacar yang belum orang punya, saudaraku. Oke? Dan saudaraku, semua udah oke, saudaraku, responsibility. Karena kenapa harus ada responsibility, saudaraku? Manusia namanya, ketika mengenal kehendak Tuhan, bisa terjadi kesalahan, saudaraku. Bisa. Bisa terjadi kesalahan, saudaraku. Dalam mencari pasangan juga bisa. Bisa terjadi kesalahan. Dalam menjual rumah, mencari bisa, saudaraku. Karena we are human. Tetapi harus ada poin keempat, responsibility. Apa itu? Apapun keputusan yang kamu sudah ambil, saudaraku, baik nanti dia salah maupun benar, harus responsibel. Itu Tuhan mau, saudaraku. Eliasar tuh begitu. Jadi setelah diambil sumpahnya, saudaraku, setelah diambil sumpahnya, dia harus tanggung jawab. Dia harus tunaikan tugas itu. Dia harus tanggung jawab. Ketika dia sampai ke situ, ya si Ribka kasih dia minum, saudaraku, dia harus konfirmasi. Benar gak ini? Dia harus responsibel. Jangan dia salah, saudaraku. Dia pergi ke rumahnya, dia bertemu dengan keluarganya, dan di situ dia baru melihat. Itu benar, saudaraku. Suatu tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Itu harus ada, saudaraku. Jadi nanti responsibelnya adalah right or wrong, benar atau salah, tetap harus tanggung jawab. Itu Tuhan suka, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara perhatikan. Saudaraku, kalau kita sudah jujur, jalannya benar, saudaraku, sesuai dengan Alkitab, saudaraku, suatu hari kedapatan kita keliru, Tuhan tolong. Itu poin, saudaraku. Tuhan tolong. Karena kita jujur. Jalan kita oke, saudaraku. Tuhan tolong. Tapi kalau hati kita jahat, bisnis kita jelek, dagang kita tidak benar, ya, saudaraku, banyak akal bulusnya, saudaraku, banyak penipuannya, saudara sekalian, ya. Kita pakai ayat-ayat, saudaraku. Nah, sampai suatu hari ternyata salah, Tuhan hukum, saudaraku, begitu. Jadi orang mau responsible, orang yang responsibility adalah kalau nanti keputusannya salah, tapi jujur, benar, Tuhan tolong. Tapi keputusannya pasti salah karena sudah tidak jujur, Tuhan hukum, saudaraku. Itu dua arah yang berbeda. Jadi responsibility harus dipikirin. Kalau saya jual rumah, saya harus bertanggung jawab. Kalau saya pergi kuliah, saya harus bertanggung jawab. Kalau saya mencari pacar, harus bertanggung jawab, saudaraku. Itu harus terjadi, oke? Jadi, progresif-regresif, saudaraku, Bible, sign, udah, pikiran yang baik, tanggung jawabnya sebagai seorang anak Tuhan, oke? Setelah itu semua, baru poin kelima, saudaraku, action. Action, saudaraku. Bertindak, ambil tindakan, itu penting, bos. Poin kelima itu kalau tidak ada, saudara tidak akan mengenal kehendak Tuhan. Tidak akan, saudaraku. Justru action itulah yang akan membuka kita, mata kita untuk melihat, oh ini kehendak Tuhan nih. Jalani itu action, saudaraku. Jikalau Eliasar hanya berdiri saja di sumur, ya, tidak doa, tidak tunggu Ribka datang, di situ aja, saudaraku, bukan Ribka yang datang. Banyak ikan lele di situ, saudaraku. Banyak kodok di situ. Jadi saudara kalau berdoa, Pak Pendeta gimana ini mau cari pasangan hidup, COVID seperti ini Pak Pendeta, saya di rumah aja lah. Gak ada yang datang, bos. Gak ada orang jalan-jalan sekarang, saudaraku. Gak ada. Ya. Mau jalan-jalan harus surat vaksin, saudara sekalian. Gak ada, saudaraku. Jadi saudara harus action, harus komunikasi, saudara sekalian. Harus komunikasi. Nah, ini menjadi hal yang penting, saudara sekalian. Tanpa action, you will not know the will of God, saudaraku. Sama lah, saya pernah khotbah di 3 seri ketika aku mengenal kehendak Tuhan sebagai contoh Musa, masih ingat? Bawa umat Israel, ya, dari penjajahan perbudakan di Mesir itu, lari sampai ke tepi laut. Belakang tentara Firaun kejar, saudara sekalian. Sudah nggak ada jalan, tinggal mati dibantai oleh tentara Firaun. Musa ambil tongkatnya, dia nunjuk ke atas, Tuhan sudah tidak ada jalan. Tunjukkan jalanmu. Dia action, saudaraku, laut belah. Itulah kehendak Tuhan, saudaraku. Mereka melihat jalan yang Tuhan sediakan. Itu action loh. Coba kalau Musanya nunjuk enggak ya. Gimana ini ya? Mati semua, men.
mati semua. Dengarin, saudara-saudara yang sampai hari ini belum punya pacar. Sampai hari ini belum married. Sampai hari ini belum punya pasangan. Kalau you sudah punya 1, 2, 3, 4 prinsip mengenal kehendak Tuhan, saudaraku, prinsip 5 enggak pernah you jalani, percaya saya, saudaraku, sampai engkong-engkong pun, sampai oma-oma pun, you tidak pernah akan punya pasangan, saudaraku. Karena no action. Tidak ada action, bagaimana bisa, saudaraku? Ya. Apapun tidak akan jadi nyata kalau kamu tidak action. Action dulu, sudah action lihat. Kalau salah, betulin. Kalau tidak salah, puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi ini prinsip 5 poin dalam pengenalan kehendak Tuhan ini, saudaraku. Pakailah untuk zaman COVID ini, saudara sekalian. Sederhana bukan? Tapi saudara harus bergumul. Sesuai dengan konteks saudara. Sign-nya pun, yang tanda-tanda yang Tuhan kasih pun, sesuai dengan kemampuan saudara untuk mengerti, saudaraku. Saya bisa khotbah begini karena saya lewati, saudara sekalian. Saya lewati. Dari operasi mata, dari operasi jantung, segala hal-hal yang sulit, saya lewati satu persatu, bukan tiba-tiba buka Alkitab, oh ini kehendak Tuhan, enggak, saudaraku. Pergumulannya satu persatu, kadang iya, kadang enggak, kadang pergi, kadang enggak jadi. Di rumah aja lah, mata berdoa nanti sembuh. Buta, men. Buta. Gitu. Buta. Biar kehendak Tuhan yang jadi, ya buta. Saudaraku. Jadi harus ambil action. Pergi ke Singapura. Operasi, bos. Kan begitu. Jantung biarin aja lah. Udah lihat sign, ada orang jatuh pagi-pagi. Udah nanti aja itu nggak apa-apa. Mati, men. Mati. Serangan jantung. Kan begitu. Jadi saudaraku, bawa firman ini pulang. Saudara yang ada di kota-kota Indonesia, di luar negeri, pasti kamu lagi mencari kehendak Tuhan. Dalam hal apapun yang kamu butuhkan saat ini, saudaraku. Apapun modelnya. Bagaimana ya Pak, kerjaan apa ya Pak Pendeta, ya, pasangan seperti apa yang harus saya punya Pak Pendeta, COVID begini, pacar susah Pak Pendeta, ya, selain semua harus bagus, harus nunjukkan surat vaksin Pak Pendeta. Ya pasti, men. Ya, kalau dulu hanya kalau dia gila atau enggak, kalau gila enggak, sekarang vaksin, surat vaksin. Tanya dia vaksin apa, itu juga jadi penting, saudaraku. Oke, saudara perhatikan hidup yuk. Pak Pendeta, saya punya deposito. Saya cairkan enggak ya Pak? Apakah itu kehendak Tuhan ya Pak Pendeta? Coba perhatikan. Biaya hidup umat masih ada nggak? Kalau masih ada, hold it, tahan dulu. Tapi kalau sudah nggak ada, tinggal 1-2 bulan biaya hidupnya, saudaraku, yuk cairkan, saudaraku, cairkan. Ya. Sayang Pak, nah jangan kalau sayang minum air aja bos, begitu. Minum air mati loh bos, begitu. Nggak senahan di perut, saudaraku, pipis melulu, kan begitu. Jadi kalau biaya hidup sudah tinggal 2 bulan, deposito cairin, men, begitu. Saya nggak punya deposito Pak, saya ada 1 mobil Pak. Dengan COVID begini, mobil tidak pakai. Jual, bos. Kehendak Tuhan tuh, Pak. Yes, jual. Ya. Karena untuk biaya hidupmu, kan begitu. Zaman sekarang seperti ini, mau pinjam uang sama orang, bagaimana caranya? Pinjam ke bank pun, saudaraku, banyak sekali prosedurnya, saudaraku. Karena COVID, saudara sekalian. Kebutuhan uang itu tinggi, saudaraku. Orang lebih suka pegang uang cash daripada properti, saudara sekalian. Demikian hidup ini. Jadi konteksnya berbeda dalam pengenalan kehendak Tuhan di zaman COVID ini, saudaraku. Saudara paham? Kalau mau tahu lebih jelas dalam berbagai dimensi yang berbeda, kembali ke khotbah saya 3 seri. Ketika aku mengenal kehendak Tuhan, di sana dijabarkan semuanya jauh lebih luas, saudaraku. Hari ini khotbah 1 seri saja, supaya menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Oke? Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, yang ada di kota-kota di luar negeri, Tuhan tahu apa yang kau gumuli. Pergumulan hidup, pasangan hidup, pekerjaan, masa depan, cita-cita, sekolah, kuliah, bisnis, barang-barang properti you, barang-barang berharga yang kamu miliki. Di tengah zaman COVID ini, kau berusaha untuk mengenal Tuhan, saya harus bagaimana. Firman hari ini memberi engkau pencerahan, memberi engkau hikmat untuk pintar-pintar meneliti bagian-bagian yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu.
Ingat 5 prinsip dalam pengenalan kehendak Tuhan khotbah hari ini. Dengarkan baik-baik firman ini, masukkan ke dalam hatimu, lihat konteks hidupmu, pintar menganalisa semua yang ada, action. Dan engkau jangan khawatir, Tuhan sudah ada di depan sedang menolong kau. Tuhan, hamba berdoa, jemaat yang lagi bergumul berat Tuhan, gak tahu harus buat apa, tapi mereka cinta Engkau. Mereka takut salah jalan, mereka ingin dekat kepada Engkau, mereka ingin tahu kehendak-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu di tengah-tengah problem mereka ya Tuhan. Berikanlah sign yang sederhana, ajar mereka mengerti firman Tuhan sebagai prinsip hidup, dan di tengah progresif-regresifnya mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan Engkau, dan beri mereka tanggung jawab yang benar dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan Tuhan, pada saat mereka melakukan action, ketika mereka bertindak, mereka boleh melihat Tuhan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup mereka. Jemaat yang hari ini di negara mereka siang, subuh, pagi, atau malam, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan, letakkan tangan-Mu di pikiran mereka, letakkan tangan-Mu di hati mereka Tuhan Yesus. Beri mereka jemaat ketenangan dalam mengambil semua keputusan di tengah zaman yang susah ini. Kasih dari Bapa di sorga turun atas jemaat. Tuhan Yesus selalu peduli akan jemaat, dan Tuhan Roh Kudus selalu menghibur, meneguhkan, memimpin jemaat untuk mengerti kebenaran dengan baik sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.